Hai fellow educators, bergabung kembali bersama kami di acara EduTalk Dinamis Education Berbagi. Kita masih akan membahas buku Leader ini bersama dengan Andi Purnomo, ya, selaku Dinamis Education Leader dan juga konsultan leader dan editor buku Leader ini. Okay. Nah, kemarin itu kita sudah sampai ke bab 6 ya Pak ya, bagaimana membawanya pulang ya, bagaimana strategi yang bisa diterapkan supaya si leader ini membawa dampak nggak cuma kepada sekolah tapi juga di rumah. Nah, sekarang itu akan kita bahas itu bab 7, melibatkan komunitas. Nah, bayangan saya ini kan berarti lebih luas lagi ya cakupannya ya. Nah, pertanyaan pertama, apa sih Pak kepentingannya kita melibatkan komunitas yang lebih luas? Oke. Ada dua hal utama. Yang pertama, di dalam leader ini kan kita mengajarkan siswa untuk mempraktekkan skill-skill kepemimpinannya. Nah, kalau hanya skopnya di sekolah dan di rumah saja, belum ke dunia real, tentunya belum teruji. Oleh karena itu, perlu ada kesempatan buat siswa untuk mempraktekkan kepemimpinannya, skill yang dia pelajari di sekolah ini ke dalam dunia nyata. Untuk itu sekolah leader ini biasanya mengadakan namanya Leadership Day atau Hari Kepemimpinan. Disitulah sekolah siswa mengundang komunitas, biasanya pimpinan perusahaan, pimpinan pemerintah daerah untuk hadir di dalam Leadership Day di situ. Dalam acara Leadership Day itu tersebut, siswa menampilkan talentanya mereka, mulai dari sebagai MC, di dalam KUR, di dalam angklung, dan semua bakat ditampilkan. Bukan hanya itu, para tamu tadi, undangan tadi, komunitas juga hadir di kelas-kelas, bisa merasakan bagaimana proses pembelajaran seharian di kelas, dan school tour di mana melihat lingkungan yang berbeda, habitat yang berbeda. Jadi dengan cara ini ada dua manfaat. Pertama, buat siswa, dia mempraktekkan peran-peran kepemimpinan dalam mengorganisir kegiatan dan juga menampilkan performance-nya di skop audiens yang lebih luas, yang dunia nyata tadi ya, pimpinan lingkungan sekitar, termasuk sekolah-sekolah sekitar. Yang kedua, mengkomunikasikan pada komunitas bahwa sekolah ini adalah sekolah yang berbeda, di mana anak-anaknya adalah benar-benar diberi kesempatan untuk memimpin, mempraktekkan skill-skill talenta mereka. Dan yang menarik, nah ini masuk yang kedua, bahwa karena kehadiran tersebut banyak sekali para pimpinan yang surprise, nggak menyangka, yang karena paradigma biasanya sekolah itu adalah belajar akademik dan lain. Ketika hadir, mereka menemukan siswa-siswa yang mandiri, yang berani. Salah satunya adalah Andrew Cheung. Waktu itu dia adalah bersama istrinya Peggy Cheung mendirikan dan menjadi pemilik Panda Express, salah satu rantai chain food, fast food di Amerika Serikat yang cukup besar. Dia menyadari bahwa dia ingin berkontribusi kepada dunia pendidikan. Nah, diantaranya dia menyempatkan mengunjungi ABCOM pada saat Leadership Day-nya. Di situ banyak hal yang dia lihat di luar dugaan dia, jauh di atasannya, ya, di atas ekspektasi dia. Bagaimana siswa-siswa ini bukan hanya senang kehadiran dari tamu dari luar, tapi mereka bahkan juga curious, berani bertanya, apa masukan yang buat kami supaya kami lebih baik. Itu tentu datang dari pertanyaan siswa yang benar-benar memahami bahwa dirinya lah yang mengembangkan sekolah ini, gitu ya, bukan hanya sekedar tampil saja. Dan itu bahkan menginspirasikan pasangan Andrew Cheung dan Peggy Cheung ini untuk mensponsori sekolah-sekolah supaya bisa mengadopsi leader ini. Nah, ini poin yang kedua yang saya sampaikan, karena memang untuk menerapkan leader ini itu tidak mudah, makanya dibutuhkan pendampingan. Bisa aja menerapkan dengan membaca buku ini karena banyak sekali petunjuknya, namun tanpa pendampingan biasanya
sulit karena melakukan perubahan itu kan ada yang menerima, ada yang tidak, sehingga seringkali setelah proses penerapan beberapa saat akhirnya hilang. Nah, supaya konsisten dalam penerapannya memang dibutuhkan pendampingan, tentunya pendampingan dari konsultan yang memang sudah mendalami bidang leader ini. Kalau di Indonesia kan diwakili oleh Dunamis ya. Nah, dan tentu biaya pendampingan itu tidak murah buat banyak sekolah, dan banyak sekolah yang mungkin anggarannya tidak memadai. Disitulah diperlunya dukungan juga komunitas di sini. Nah, salah satu contohnya tadi Panda Express dengan Yayasan Amalnya mendukung penerapan leader ini di sekolah tersebut. Di Indonesia Asuransi Asra Syariah juga pernah memberikan dukungan sponsorship penerapan di 5 sekolah di wilayah Cilandak, ya, Kelurahan Cilandak, yaitu sekitar lingkungan kantor pusat dari Asuransi Asra Syariah selama 3 tahun. Nah, lalu Pertamina Foundation juga pernah mendukung dalam proyeknya yang namanya Sekolah Sobat Bumi, di mana mereka mendorong sekolah-sekolah dibina untuk peduli lingkungan. Namun salah satunya untuk unsur yang penting adalah kepemimpinan, dan di situ mereka mengadopsi leader ini untuk pengembangannya untuk 20 sekolah. Di Amerika Serikat sendiri, Kadin di Bowling Green di Kentucky itu mendukung penerapan di wilayah Bowling Green itu sampai 24 sekolah lebih gitu ya. Dan ketika bahkan itu diterapkan di sebuah tingkat distrik atau kabupaten atau kota media, kekuatannya menjadi lebih powerful karena ada keseragaman bahasa antara sekolah-sekolah di lingkungan tersebut. Jadi disitulah kenapa melibatkan komunitas menjadi penting. Yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan siswa untuk mempraktekkan skill-skill kepemimpinannya di dunia nyata. Karena ekspektasi yang berbeda, tingkat kenyamanan yang berbeda. Karena kalau orang tua hadir masih udah biasa, tapi sekarang ke orang-orang yang berbeda. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada komunitas untuk berpartisipasi mendukung penerapan ini, karena hasilnya juga adalah untuk komunitas. Siswa-siswa yang memiliki kompetensi kepemimpinan, life skill yang baik, tentu akan menjadi sumber daya yang baik pada saat perusahaan-perusahaan atau organisasi ini merekrut tenaga pekerja baru. Berarti ada kepentingan komunitasnya juga sebenarnya di situ ya. Jadi win-win lah istilahnya. Iya benar, win-win. Dua belah pihak di situ. Berarti tadi kalau misalnya boleh dirangkum kembali, berarti ada beberapa cara ya. Either itu dia sebagai kontributor pribadi ya, yang tadi si pendiri yang Panda Express, atau juga lewat yayasan berarti ya Pak ya. Dan satu lagi tadi yang sudah dilakukan di Amerika Serikat itu lewat inisiatif dari Kadinnya ya berarti. Kadin daerah ya untuk Bowling Green tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andira. Demikian saja bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama.